dan milik internasional. Baiklah, saya bacakan riwayat hidup beliau. Nama beliau setelah kita sebut dengan sebutan kemuliaan adalah Abuya Syekh Tengku Haji Prihatin. Tempat tanggal lahir dibukukan tanggal 1 Januari 1931. Ayah beliau adalah mursyid kita, Syekh Haji Muhammad Tohar. Saya ulang, mursyid kita, mursyidina, Syekh Haji Muhammad Tohar, bukan Muhammad Tahir. Ibu beliau Siti Anjona. Istri beliau almarhumah Siti Sahara binti Haji Abrem. Setelah Umi mendahului Buya perlu didampingi karena Buya sudah tua, maka Abuya menikah dengan Umi Siti Ruspa. Alamat beliau sangat banyak, tapi yang paling lama dan terkenal adalah Komplek Pesantren Babu Salam, Batu Korong, Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh, Singkil. Pendidikan terakhir beliau adalah Bustanul Muhaqqiqin, Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Seangkatan beliau masih ada yang hidup sekarang, yaitu Abuya Tumin Belang Belade, Aceh Utara. Abuya lebih senior dan lebih duluan tamat dari Abuya Tengku Haji Jamaluddin Wali, dari Muhibbuddin Wali. Hingga pernah kami di Masjid Raya Banda Aceh, putra almarhum Buya Mudawali berjumpa dengan Buya. Saya ketika itu mendampingi Buya, putra almarhum Mudawali memanggil abang kepada Abuya almarhum. Putra putri beliau, satu Hajjah Siti Aisyah, dua Siti Aisyah dan almarhum, tiga Hajjah Ummi Maimah, empat almarhum Muhyiddin, lima Hajjah Nurhayati, enam Haji Tajuddin, tujuh almarhum Alaidin, 8 Dr. Tengku Haji Abi Hasan MHI MAG, 9 Nur Halimah, 10 Nur Hadiah. Saudara-saudara beliau, 1 almarhum Tengku Bahrumsah, 2 almarhum Tengku Haji Zainal Abidin, 3 Siti Ihsan, 4 Siti Jaurah, 5 yang terakhir masih hidup sekarang dan sekarang ada bersama kita di makam ini, yaitu Tengku Haji Imam Nawawi. Pekerjaan yang pernah dilalui oleh almarhum: 1 pimpinan Dayak Babu Salam Batu Koro, yang sebelumnya
Babu Salam ini beliau beri nama Darul Ibadah. 2. Ketua Majelis Ulama Kecamatan Simpang Kanan sewaktu masih Kabupaten Aceh Selatan. 3. Majelis Kehormatan MPU Aceh Singkil sampai akhir hayat beliau, dan setelah beliau berpulang ke rahmatullah, saya ditunjuk untuk menggantikan beliau sebagai Majelis Kehormatan MPU Aceh Singkil. 4. Anggota Majelis Syuyukh MPU Provinsi Aceh. 5. Imam Masjid Jamik Lipat Kajang. 10. Kunjungan ke luar negeri. 1. Ke Arab Saudi untuk mengerjakan ibadah haji yang pertama tahun 1979, yang kedua tahun 2002 didampingi oleh putra beliau Haji Tajuddin, dan ketika mengerjakan haji kedua ini beliau berpesan kepada anandanya Dr. Haji Abi Hasan. Pesan beliau, perjalanan jauh, andai kata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ananda hari ini, saya angkat dari kursi, bawalah tawajuh dan bawalah surut. Haji ketiga tahun 2004, peristiwa tsunami. Beliau didampingi oleh Umi almarhum dan ananda beliau Dr. Haji Abi Hasan. Kebetulan Abuya berangkat dari embarkasi Belang Bintang Aceh. Saya berangkat dari embarkasi Pulau Nia Medan, tapi kami bertemu di Madinah. Ada hal yang memperlihatkan arah karomah beliau. Beliau diantar ke Medan, dari Medan terbang ke Banda Aceh. Menurut keterangan putra beliau, ketika itu salah seorang cucunya, mungkin Bakri, minta Muhammad Bakri Ismail minta ikut untuk mengantar Abuya ke Banda Aceh. Ketika itu Abuya sampaikan kepada Dr. Abi Hasan supaya Muhammad Bakri Ismail tidak ikut, karena langkah kita adalah diintai, bukan langkah mengintai seperti langkah tikus, bukan seperti langkah kucing. Ternyata hikmahnya sangat besar dan bermanfaat. Kasab beliau ke depan ternyata tembus. Begitu pesawat terbang, tsunami pun datang, sehingga pengantar tidak melalui Banda Aceh tapi melalui Medan selamat semua. Andai kata pengantar ke Banda Aceh tidak bisa apa yang kita bayangkan, dan andai kata diizinkan cucu beliau ikut ke Banda Aceh juga tak dapat kita bayangkan apa yang terjadi. Alhamdulillah, itu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada
beliau tidak lain dan tidak bukan karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang keempat tahun 2007. Kaum muslimin yang saya muliakan, perlu kita ikuti jejak langkah almarhum. Beliau adalah guru kita yang diajarkannya, marilah kita amalkan. Beliau pernah saya sebagai penulis tanya tentang apa yang harus dibesarkan. Beliau mengatakan ilmu untuk diamalkan. Sekecil apapun ilmu yang diperoleh, nilainya adalah pada pengamalan. Kita sudah banyak menerima dari beliau, marilah kita gunakan dan kita amalkan supaya berguna bagi hidup kita dunia dan akhirat, dan berguna bagi almarhum sebagai ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita amalkan manfaatnya juga kepada almarhum sebagai guru kita. Kedua, ke Malaysia beberapa kali mengunjungi pesantren perguruan tinggi yang ada di Malaysia. Kegiatan beliau dan kegemaran beliau memang tertuju pada dunia pendidikan. Beberapa kali saya ikut dengan beliau ketika itu saudara subur masih di Penang. Tidak pernah keluar negeri kalau tidak mengunjungi dunia pendidikan di sana, terutama pendidikan Islam. Untuk beliau lakukan perbandingan dengan pendidikan yang dikelola oleh almarhum di tempat ini dan di tempat-tempat lain yang dikembangkan oleh beliau. Beliau sangat akrab dan sangat memuliakan teman karibnya. Ketika berpulang ke rahmatullah Ibunda Pak Mat Sobri, ketika itu Bupati Adia Singkil Haji Makmur Sahputra dirawat di Pinang, beliau berangkat ke sana bersama dengan Dr. Rabi Hasan, dan saya disinggahi di Medan. Ketika itu saya lagi menunggu putri saya di rumah sakit, menunggu surat-surat yang mau saya tanda tangani karena besoknya anak saya harus dioperasi kista. Sambil menunggu surat selesai, beliau sudah muncul di rumah sakit. Saya terkejut. Kapan Buya kemari? Barusan. Siapkan tasmu, kita berangkat ke Malaysia. Kita mau takziah dan kita mau melihat Bupati sedang sakit. Saya katakan anak saya sakit, Buya. Lalu beliau katakan, tidak apa-apa itu. Itu surat saya tunggu, mau saya tanda tangani untuk dioperasi. Tidak usah tanda tangani dan usah operasi. Kata petugas, secara medis nanti anak saya kalau tidak dioperasi, maka mungkin kalaupun nikah tidak punya keturunan. Kata Buya, siapkan aja kita berangkat, nanti kalau operasi batalkan saja. Sehingga petugas rumah sakit mengatakan kalau terjadi apa-apa kami tidak tanggung jawab.
Maka prinsip saya mengikut nasihat Buya karena saya yakin kasat beliau itu lebih tajam. Ternyata besoknya anak saya sehat, pulang ke rumah dan sudah menikah. Sekarang sudah punya putra dan putri 2 orang. Syahiran layar. Abuya kalau berkunjung ada keperluan berobat, terlebih ketika almarhumah Ummi sakit yang sangat lama. Beberapa kali beliau ke Medan dan beliau jarang mau nginap di hotel. Dia nginap kalau tidak di rumah Haji Asnawi, menginap di tempat saya. Keluarga saya heran. Beberapa kali keluar, beliau berada di musola. Lalu keluarga bertanya, itu Buya kapan tidurnya? Saya juga keluar. Berapa saya keluar, beliau tetap ada di musola. Padahal sebelum kami masuk kamar masing-masing, kami masih bercerita sampai jam 11 malam. Tapi jam 1 dia sudah di musola, jam 3 sudah di musola. Mudah-mudahan jasad dan ruh beliau yang di situ. Atau memang Allah kasih kelebihan kepada beliau. Memang para sufi berkata, waman talabal ula sahiral layal. Siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, banyaklah beramal, banyaklah bangun dan beramal di tengah malam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Beberapa kali dalam perjalanan kami di Malaysia, beliau memperlihatkan bahwa fisik beliau ternyata lebih tangguh dari fisik kami yang muda-muda. Kami diajak oleh beliau ke Komtar, Komplek Tun Abdul Razak yang berlantai 64 lantai. Kayaknya di atas sana sudah goyang. Abi Hasan dan saya sudah mulai kecut. Kami katakan ini spot jantung. Ternyata Buya enak keliling-keliling. Kami udah pegang-pegang dinding, beliau masih keliling. Ketika memilih lokasi pembangunan Sekaisar, Abuya sangat ikhlas. Terserah Ananda, beliau katakan kepada saya, pilih mana tanah yang mau. Akhirnya tanah di sekitar ini kami cek, termasuk yang di sebelah kanan kita duduk ini gunung. Pilihlah mau di mana, di situ kita bangun. Ketika peninjauan itu ada anggota DPR yang hadir dan ada orang Pemda dia singkir dan ada beberapa orang kami mendampingi beliau. Ternyata langkah beliau tidak bisa kami ikuti, sementara beliau lebih tua jauh dari kami sendiri. Apa resep sehat itu? Ternyata dekat kepada Allah membuat orang sehat, roh dan jasadnya. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi ketika itu di Ibtidaiyah. Lama-lamanya belum pernah kami diajak untuk berkunjung, tapi beliau mengajak murid-muridnya. Ketika itu saya bonceng Adinda Adita Duki. Saya masih kelas 4 SD, belum pernah naik sepeda yang jauh seperti itu.
Tapi beliau katakan bahwa adikmu ini, nyata kami jatuh dengan Tajudin pas di kuburan itu, kuburan lipat kaca. Katakan kepada Buya, saya belum pernah bonceng naik sepeda. Kata Buya, udah berangkat saja. Berangkat saja. Kami jatuh, tidak ada yang luka. Padahal jatuh kami itu sangat dahsyat. Rem kami dari atas sana tidak begitu pakam. Begitu jatuh pas depan kuburan itu, saya lihat Tajudin juga tak menangis dan tak luka. Saya pun tak sakit dan tak luka. Tapi saya tidak dapat membaca hikmah yang sangat jauh karena masih usia SD dan Tajudin masih anak-anak yang belum bersekolah. Buku yang akan dilaunching nanti akan dilengkapi dengan keterangan-keterangan dari teman-teman Abuya atau orang yang selalu membawa Abuya dalam perjalanan. Ada hal yang sangat yang membuat kita taat ketika Abuya membuka suluk sekitar tahun 1998. Kita tahun 1998 pada asar dibuka, tapi ada telegram dari gubernur harus berangkat karena ada pertemuan ulama di Molabo. Abuya masih menyempatkan diri untuk membuka persulukan dan sekitar jam 5 lewat berangkat ke Molabo. Pertemuan di Molabo jam 10 malam, jam 9.30. Lalu belum pertemuan, Abuya sudah sampai di Molabo. Ketika itu jalan masih parah-parahnya. Jam 5 berangkat, 9.30 sampai di Molabo, 4,5 jam perjalanan. Supirnya kami tanya dengan Di Hasan. Dia pun heran, dia pun tak tahu, dan dia tidak pernah ngisi minyak sampai ke Molabo. Dan dari Molabo pulang karena Abuya harus nanti bertawajuh sebelum subuh, tawajuh malam. Berangkat dari sana jam 1 malam. Lalu supir ini didampingi oleh almarhum Haji Humsah, karena yang selalu membawa beliau keluar kota adalah mobil milik almarhum Haji Humsah dan supirnya adalah Marzuki. Pulang jam 1, sebelum jam 5 sudah ada Abuya balik memimpin suluk dan bertawajuh di Babus Salam ini dalam waktu 4,5 jam dan tidak mengisi minyak. Saya dan Abi Hasan bertanya, kenapa tidak diisi minyak? Supir mengatakan tak pernah nampak galon. Tak pernah nampak galon. Pak Tuan, kata Haji Humsah, nanti Pak Tuan isi minyak. Ternyata tak ada galon, tidak nampak. Pokoknya jalan lurus saja. Ketika sampai di Tekongan Selatan, sekarang ada pabrik tahu itu, baru supir sadar, Abu, kita sudah mau sampai. Jawab Abuya, ya selamat juga kita ya. Ada hal yang lain ketika konflik terjadi tahun 2000-an sampai 2002 itu beberapa kali Abuya melewati daerah-daerah konflik. Biasanya jangankan bus, semua kendaraan lewat itu di skipping, suruh berhenti, diperiksa. Tapi Abuya pernah satu kali dari Banda Aceh ke Medan, banyak tempat sleeping. Abuya tak disuruh berhenti dan tak suruh
lewat, tapi lewat sendiri. Malah kata supir pernah sedang konflik terjadi, padahal banyak dilewati tempat-tempat pemberitahuan sedang terjadi konflik di sekitar Tapak Tua. Orang-orang melihat aja lewat, padahal konflik sedang terjadi. Tapi bagi perjalanan Abuya ternyata mendapat perlindungan Allah sampai selamat ke Babus Salam ini. Banyak yang bercerita dan cerita almarhum, karena penulis saya selalu bertanya ketika bersama dengan beliau berangkat ke luar daerah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kecintaan Abuya terhadap dunia pendidikan sudah dibacakan pada haul ketiga tahun 2018. Hampir seluruh lembaga pendidikan rakyat Singkil dan terkhusus di Kecamatan Simpang Kanan, pendiriannya termasuk diprakarsai oleh almarhum, baik ibtidaiyah, SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Tak pernah beliau tidak ikut. Ada nama-nama yang ikut dengan Abuya memperjuangkan, karena ketika itu Simpang Kanan termasuk daerah yang tertinggal terakhir untuk mendirikan SMA bersama dengan tokoh masyarakat Simpang Kanan ketika itu seperti Haji Amran, Habibullah, Haji Muhadi Manik, Kuntal Pohan, Haji Haludin, Haji Buyung Hasim, Dauli Manik, kemudian Engurah dan tokoh-tokoh lainnya. Dan ini catatan bagi kami karena kami tak berani meloncengkannya sebelum buku itu nanti dibaca oleh nama-nama yang tersebut di sini. Penerbitan buku mencantumkan nama orang lain di mana sejarah tentang pribadi orang itu lebih diketahui, maka kemungkinan ketika bedah buku nanti tokoh-tokoh ini hampir semua tidak ada, tapi bagaimanapun keturunan mereka masih ada hidup sekarang. Insya Allah akan kita undang, dan bagi yang menulis buku juga akan kita ajak bersama-sama untuk sinkronisasi agar sejarah perjalanan hidup dan perjuangan Abuya sebagai pendidik dan pendakwah tidak bersimpang siur. Berdoa kita semua, semoga buku Abuya akan dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan banyak hal-hal yang beliau ucapkan yang kami sampaikan sekarang bukan kajian buku-buku. Nanti ketika disebut karamah untuk almarhum, maka referensinya akan mendukung dari pustaka yang banyak, dari literatur yang banyak, dan dari kitab-kitab yang muktabarah.
dan insya Allah akan panjanglah para murid-murid beliau menulis tentang kelebihan-kelebihan almarhum. Pernah almarhum mengatakan ketika masih belajar di Labuan Haji, Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi mengatakan, "Fulan, tolong bawakan tongkat Syekh Abdul Rauf, akan saya lihat dulu dan ada pesan saya untuk antum." Abuya bawakan tongkat Syekh Abdul Rauf itu. Dilihat oleh Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Syekh Mudawali katakan, "Betul, ini adalah tongkat Syekh Abdul Rauf. Oleh karena itu, ketika kamu pulang nanti ke kampung, Jumat pertamanya kamu sampai di sana, pakailah tongkat Syekh Abdul Rauf itu sebagai tongkatmu berkhutbah Jumat." Menurut keterangan almarhum ketika beliau masih hidup, amanah Syekh Mudawali itu sudah beliau lakukan dan pernah beliau berkhutbah Jumat di Masjid Libat Kadang memegang tongkat Syekh Abdul Rauf. Biasanya orang yang dekat dengan Allah, guru-gurunya pasti sayang kepada. Marilah kita juga murid-murid beliau senantiasa sayang kepada almarhum. Ternyata punya hikmah yang dalam. Syekh Abdul Rauf dilahirkan di wilayah Kabupaten Singkil, yang tepatnya di Simpang Kanan, tapi wafatnya di Banda Aceh. Almarhum Abuya dilahirkan di Simpang Kanan, wafatnya juga di Banda Aceh. Manakib almarhum selengkapnya, insya Allah setelah launching dan setelah bedah buku akan kita cantumkan semua. Kami berharap dan putra almarhum yang diwakili oleh Dr. Haji Abi Hasan, supaya semua pihak yang mengetahui hal-hal yang luar biasa bagi Abuya untuk disampaikan, untuk isi buku itu nanti tercover secara menyeluruh, walaupun masanya sangat lama, karena kita memerlukan kehati-hatian untuk membuat manakib tokoh, apalagi tokoh yang berlatar belakang agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan meridhoi murid-murid beliau semua, dan meridhoi kaum muslimin dan muslimat untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.